Roma 13 ayat 8a. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Hutang seringkali dianggap sebagai jalan keluar dari kesulitan keuangan. Namun, tanpa disadari, hutang bisa menjadi beban yang semakin berat dan merampas ketenangan hidup. Sama seperti kebiasaan tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurang olahraga, atau sering begadang, hutang mungkin terasa tidak berbahaya pada awalnya. Tetapi seiring waktu, dampaknya bisa melemahkan, membuat seseorang terjebak dalam kekhawatiran dan kehilangan damai sejahtera. Kisah janda Nabi di kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 menunjukkan bagaimana bahayanya berhutang. Seperti kita tahu, bahkan seorang nabi Tuhan pun tidak kebal terhadap bahaya hutang. Dikatakan para penagih hutang sudah datang untuk mengambil anak-anaknya karena suaminya sudah meninggal dan gagal melunasi hutangnya. Bisa saja hutang menjadi solusi jangka pendek untuk persoalan yang sedang kita hadapi sekarang. Namun kita lihat kisah di atas, dampaknya dapat mengancam di kemudian hari terhadap orang-orang yang kita kasihi seperti istri dan anak cucu kita. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita untuk menjauhi segala bentuk hutang yang tidak perlu. Sebaliknya, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Jika kita berserah kepadanya dan meminta hikmat-Nya, maka Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik, rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Apa saja dampak dari hutang? Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, pada konteks kekinian, siapapun, mungkin juga termasuk Anda dan saya, bisa mencukupi atau ingin memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan dengan meminjam pada orang lain. Boleh-boleh saja, namun harus diingat, kita harus berupaya untuk mengembalikannya, bahkan dengan cara-cara yang cerdas. Saudaraku, sayangnya pada konteks kekinian juga, orang meminjam bukan untuk kebutuhan, tapi untuk memenuhi keinginan hati, keinginan hidup, dan gaya hidup dan kehidupan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang menjadi beban dalam membayar kembali. Saudaraku, mari kita cerdas untuk memperhatikan orang lain sehingga ia juga bebas dari hutang, kita pun bebas dari berhutang. Tuhan memberkati kita. Amin.